apa sih udah di pintu ya. Gitu kan tiba-tiba ada pang di situ nih. Wah anjing, kalau gue kan posisi gini gue tabrak kan, gue lepasin aja. Akhirnya ketinggalan dari wantakan kamu. Kocak kongkow ngacak. Bangsa semakin pahit rasa kopiku. Pantai ingin sekali. Ya balik lagi bareng gua OLRM di apa kocak episode berapa ini? 6. Bareng ada kedatangan tamu tadi dari tadi dari DC juga katanya sama Jatuh. Ya sama teman-teman musisi Serang dari Ranjang ada siapa namanya? Mary Buslau. Ya. Nama Uya. Nama panggilnya Mary Sick Boy. Oh, Mary Sick Boy. Uya. Tadi Mary Siripa. mungkin yang belum nonton tayangan sebelumnya bisa dicek di channelnya Mary Sick Boy namanya. Mary Sick Boy. Karena saya kurang memahami bahasa luar negeri. Bisa bahasa Pontang deh. Wong Edan wis kabeh kafir kalau wis. Apa Mary Sick Boy itu apa sih? Boy itu pemuda sakit. Oh, pemuda sakit. Dan gua itu 6. Dan gua Mary Sick Boy anak ke-6. Dan gua Pemuda sakit. Tadi di sini sama teman. Sad Boy. DC terus Serang ya. Hari ini gua yang gantian mau ambil alih di channel gua. Mau apa ya? Mau bahas kenakalan Merian tuh Remaja ya? ya. Remaja tuh gua dulu Senakal apa Meri? Waktu remaja. Terus sekarang remaja apa udah om sih? udah mendekati omong. Gadun. Belum masih remaja ya. Mendekati gadun. Aduh. Jadi senakal apa sih lo ya? Nah kalau gue tuh dulu zaman SD tuh udah nyoba minuman ini gitu kayak alkohol gitu. Waktu miring ya. Ya, miring minuman. Kelas apa ya? Kelas 5 kalau sekarang tuh udah nyoba iya kayak gitu. Punya botol ber-15 orang gitu. Udah ini udah pak. Giting aja. Udah giting aja, pura-pura giting aja. Padahal ya biasa. Giting kan ya. Iya langsung dandel. Meri main musik kan? Main musik gue. Sama bandnya Nakal Geranjang ya. Kalau sekarang Nakal Geranjang. Dulu dia ini sih sempat beberapa ganti band. Dari ganti band gitu ya. Ya dulu apa ya? Pas zaman gue ngeband tuh zaman kelas 6. 6 SD. Main tuh udah nyoba. Udah ngeband ya. Udah ngeband nyoba lagu pop apa sih pop gitu tuh pop 40 aja sih gitu. Kayak ST12 apa ya? Ungu gitu tau. Berarti clickers juga. Clickers. Di balik underground itu sebenarnya hatinya ungu. Iya, emang gitu. Hatinya ungu. Baru awal belajar chord, gitar. Biasa awal pop dulu. Lama-lama jadi menjelang SMP kelas 1 kalau Udah sempat sekolah ya? Sempat sekolah, walaupun sekolahnya nggak jelas. Syukur bersih. Kelas 1 tuh udah mulai apa ya? Tertarik di dunia underground kayak rock gitu kayak dulu sempet ngulik apa ya? SMP ya? SMP tuh pas band netral atau apa ya? Mancanegaranya? Mancanegaranya Nirvana, terus News yang Hysteria kan lagi bumi kan 2010-an ke. Pada masa itu Mary itu jadi player apa? Nyanyi kah, main gambus kah, apa suli? Gue ini bagian teknisi sih. Oh, Ngecek, gulungin kabel. Awal-awal itu dulu. enggak serius. Gue awalnya gitar vokal
Oh, Winter vokal. Oh, berarti vokalis deh ya. vokalis Ya. Mangkalis Karena setahu gua Mary ini saudaranya lu Ai. Kalau di gua itu pemain bass itu lu Ai. Apa mirip ya? Mana tuh? Tim gua tuh ya. Mirip itu Ai kan Ai. Lu harus nonton Ai. Ini saudara sama main bass ya kan. Sama-sama besar sama biasanya gitu sih. iya. Nanti juga di follow, pokoknya Ai followan. Entah kenapa gua tuh dapet jatah bass karena paling berat kali ya. Bisa Sama jadi. temen yang lain nggak kuat ini ya. Bass kan lumayan kan itu kan lumayan gede, lumayan berat juga kan. Kenapa gua yang di bagian bass? Paling cita-cita gua cuma main gitar, nggak ngebass. Itu panjang ceritanya itu ya. Iya panjang. Dari SMP dia. Lumayan lah beberapa tahun yang lalu gitu. Soalnya di Musik gak jauh dari kayak alkohol kayak gitu kan, rokok, nakalan apa ya yang cewek kan. Sampai mana main cewek? main cewek tuh apa bisa sih? Standar sih main cewek tuh. Basi ya. Serius. Jadi dulu tuh apa ya? Mindset ke cewek tuh kurang. Berarti nggak normal dong. Enggak sih, kadang lebih dominan ke cowok coba. Enggak, bercanda ya. Bercanda. Apa ya? Dan dulu tuh kalau punya satu udah suka satu dulu. Dan dulu udah Kalau punya satu aja. Itu aja di belakang ada lah. di belakang ya. Nah, buat SMS-an lah. Terus temenin apa sih? Begadang warnet. Yo. Yang dulu kan jam warnet kan masih eksis kan dulu. Pakai begadang. 3.000 tuh gua masih ingat begadangnya. Bener ngomong warnetnya. 5 jam itu bisa 10.000. Cuma warnetnya LLA gitu kan. Dulu tuh masarin lagu sendiri tuh sebenarnya bluetooth gitu, maksudnya enggak kayak sekarang enggak zaman YouTube, zaman sosial media, Sama digitalisasi lah yang lebih mudah ya kan. lebih mudah kan. Zaman Forset yang website yang bisa dibuka di situ kan. Saya dari combination nih. Combination sekarang kan udah canggih itu udah. Mumpuni lah. Itu juga udah cukup buat rilis karya-karya kan. Gitu platform lain kan udah lagi. Ceritanya sampai jadi nakal di ranjang itu gimana sih? Kebetulan gua tuh gak mengunjungin dari tuh ini ya apa sih jelas terakhir gitu, maksudnya di rombongan terakhir. Jadi yang aslinya itu Eka sama Kiki tuh yang lagi tikuran itu Diki lagi tuh. lagi tikuran Namanya Instagramnya jangan lupa di follow Diki lagi. lagi Ada aja Diki lagi aja udah. Kiki aja. Diki aja bukan Diki aja Diki lagi. Jadi gua personil rombongan terakhir sebelumnya ada beberapa ada 3 apa 2 personil basis lain gitu. Sebelum ke Nakal Ranjang gua punya band apa ya namanya Triple Up Gun, sekarang udah tahu kemana ini Rimbanya. limbahnya. Nah ini udah fase beda kan, udah ada yang sibuk masing-masing, ada yang sibuk kerja, ada yang sibuk ngurusin keluarga. Seberapa pentingnya musik ya? Musik udah apa ya, kalau bahasa Inggrisnya mah lemah. Sebagian kiri tubuh saya udah di Yo. gitu. Kalau kedatangan tamu Inggris banget. Gak bisa bahasa Inggris. Yang nggak ngerti ada translate-nya. Ada di bawah. Diedit sama editornya. Terus bagian apa ya? Di saat teman-teman umuran gue udah pada cabut di musik, udah Bosen lah ya. udah enggak sih sebenarnya, udah masih ada sekali 2 kali kadang ngumpul gitu, cuma Ada kesibukan lain ya kan. cuma enggak sejalan. Iya, udah ada tanggung jawab lain kan. Gue ngerti ya sih sebenarnya. Enggak apa ya? Ya sih lu. Kok dulu ini gini terus sekarang gitu gitu. Itu nakalan sama band-band terdahulu dulu apa sama nakal di ranjang? Jadi gua mau tanya dulu, nakal di ranjang itu siapa sih ngasih nama? Eka Eka yang ngasih nama. Dia Harusnya Eka tadi itu di bawah. harusnya kebetulan dia lagi sibuk apa sih? Dagang kakak. Siapa yang dagang baik? Ngopi ke? Dia kan kayak skoplot loh, kalau umroh ya kan, balik-balik udah haji 5 kali. Halo koprat. Itu
udah apa tadi sepatu ya, sepatu dan buka ya 42 kalau nggak salah. Lu tahu nggak sejarahnya nakal keranjang itu? Eka pernah cerita nggak kenapa nakal keranjang? Dari awal juga udah tahu gua. Udah tahu. Sebenarnya tahu awal kenapa sih? Oh, Eka bikin apa ya? Bikin kontra dari band apa ya? Kontra band dari sebelumnya gitu. Dia kan dulu sosialis banget. Terus puitis banget. Eka tuh dulu sering tuh sosial banget. Pokoknya nggak ada kata-kata yang frontal aja. Pokoknya kalau ibarat kerja formal ya. Iya, formal. Pakai jas gitu, Pakai pakai kata-kata. pantofel ya. Iya, kalau dia tuh apa ya, nulis lumayan bagus nulis lirik tuh, dia tuh sastra banget. Cuma referensi juga dari bahasa apa sih? Kamus bahasa besar Indonesia gitu. Setelah kesini kan makin ini kan makin Gila lah. gila. Kok bisa gini? Kok bisa gitu gitu. Jadi kesimpulannya apa nakal keranjang gitu? Nakal keranjang itu tetap nakal pada porsinya. Jadi nakalnya nggak boleh kelewat, dan buat teman-teman yang nonton, nakal cuma apa ya? Iya, pokoknya nggak boleh melebihi dosis aja. Nakal pada porsinya tetap. Jadi teman-teman yang apa ya? Gini, analoginya gini. Orang yang habis trek-trekan, habis apa ya? Tawuran tetap kan serang timur, serang timur kan, kalau kanan tengok kiri gitu. Awas kereta api. Jadi tetap kan tempat persinggahan terakhir kan Keranjang. Berdasarkan ini apa sih segala penonton kan begitu. Pokoknya nakal pada porsinya gitu. Jangan sampai lewat batas, apalagi sampai narkoba ya udah jangan. Udah bagus. Jadi lo punya anak? Hah? Punya anak? Gua OTW menikah. Tapi belum dikasih. Coba temen-temen yang jomblo, yang cewek. Oh. Bisa link di bawah deskripsi. Nggak bercanda. Promosi. Seandainya lo udah punya anak. Seandainya gua punya anak itu punya istri. Iya, tentunya kalau punya istri dulu. Istri Iya punya. sih, kalau punya anak gak punya istri keras sakti berarti ya. Tapi ada sih apa ya? Kadang gua mikir dulu, apa gua punya anak dulu baru punya istri gitu. Kasihan anak jadi keras sakti nanti. Ya kan, keras sakti nggak punya orang tua loh. Betul. Iya betul. Cuma cuma di Indonesia kan nggak mungkin kan. Iya kayak ngadopsi pemikiran itu nggak mungkin. Gue pengen punya anak itu setelah gue mapan. Punya istri dulu dong. Oh iya, punya istri dulu mapan. Iya dong. Terus dari dini dulu kan ini loh. Nah yang baik ini terserah kamu mau ngejalurnya Itu kemana. terlalu biasaan. Oh terlalu formal ya. Terlalu formal. Pokoknya support aja support yang dia mau. Terlalu biasa itu semua orang pasti pengennya begitu kan. Oh, yang luar biasa gimana ya? Pengen merit tapi mapan dulu, setelah mapan merit, punya apartemen, punya anak, kuliah di luar negeri, udah biasa itu kan. Iya, kalau gue malah nyuruhnya punya anak cowok, gue suruh nakal kan. Kalau lu ya? Iya, suruh nakal. Kalau lu tobat? Iya gitu. Karena gue juga nggak nakal sih sebenarnya. Gue tahu pergaulan nakal, jadi gue senakal apapun dulu, gue tahu. Jadi gue yang bisa batasi. Daripada gue nahan, jangan ini jangan. Nanti malah jadi ini ya, jadi apa sih namanya? Nantinya jadi bukan Penasaran. Iya, bukan Akan dicoba makan. Gue jadwal nakal. Ya gue baru nakal. BCT. Iya, udah tuh gue udah sorbanan, udah bensian apa. Mending nakal Pengajian dari awal ya, biar bisa keren kan. Oh, jual agama ya bisa. Tuh, kayak sedekah. Virus semua. Sebenarnya apa ya? Sebenarnya mindset orang tua di khususnya di apa ya di Indonesia pak, kayak kolot gitu, pokoknya nggak melek dunia sekarang gimana gitu, kayak masih suka larang padahal aslinya kan Mengikuti pakem ya. iya mengikuti zaman dulu kan udah beda dari ini masa sekarang. Pokoknya udah support aja apa yang anak lu mau. Misal apa ya dia Korupsi gitu kan.
enggak, misal di sekolahan, misal dia nggak suka matematika, terus kenapa kamu matematikanya jelek gitu kan? Seharusnya bagusin, seharusnya kan jangan lihat ke situnya. Kamu suka apa nak di pelajaran sekolah, misal bahasa Inggris pak, ayo bapak sekolahin biar lebih paten. Tapi jangan lihat ininya gitu, jangan ke kekurangannya gitu. Kelebihannya malah harus disupport gitu. Misal kalau ngomongin bukan cuma nanya bisa ada bapak-bapak kan yang progres ke depannya, siapa tahu anaknya nonton kan. Iya. Oh bapak gue ternyata gini ya, orangnya toleran, orangnya bisa emang karena gua dia mempelajari pakem-pakem terdahulu memang bukan salah juga. Pakem-pakem itu ada ada kesini sih sebenarnya, ada bagusnya, cuma dari ya kayak menekan kemauan. Kayak gue kan dulu pernah tuh, zaman dulu tuh pengen banget belajar bela diri tuh, cuma apa ya, sama orang tua tuh nggak dibolehin. Dan kamu jangan, nanti ada turunan, kamu panasan nanti ada jadi turunan. wara ya. Iya, nanti ada turunan saya, kamu panasan. Boleh baca ibu Iya. Padahal kan itu kan konteksnya bela diri, bukan buat gaya-gayaan kan, bela diri kan, dari gurunya juga udah bela diri gitu. Cuma kenapa? Tanda kutip kan? karena sayang Nggak tahu, karena sayang lah. mungkin Tapi karena nantinya saya. Iya, bawa kamu bawa makin- saja makin tengil nanti tengok kalau- kiri tengok kanan aduh nanti makin tengil lagi di pelajaran itu kan. Padahal kan seharusnya kan support aja, siapa tahu diarahkan ya. diarahkan ini loh. Nah, yang baik nih gini, kamu boleh aja belajar itu, cuma jangan dipergunain buat yang hal yang salah gitu. Harusnya gitu kan. Cuma orang tua tuh kadang apa ya, pikirannya tuh lalu harus dimengerti, tapi kita kan belum cukup umur kan buat mengerti pikiran dia kan, belum cukup ini gitu. Tahu arahnya mas sayang, tahu semua orang tua mana ada sih yang nggak sayang gitu kan. Arahnya mah tahu, cuma bikin kita tuh penasaran, makin menjadi gua jadi berandalan aja biar di jalan, biar tahu rasanya bela diri itu gimana gitu. ngomongin berandalan nih, lu sampai mana berandalan? Sampai kapan kayak gini kan? Gua di jalan ya dari Seberapa gua sekolah bukan dulu, gua memutuskan berhenti sekolah itu SMP. Gua sadar gua bukan di jalan ini gitu. Bukan ada basic di iya. Gua mau berhenti sekolah, gua mau hidup gua ini walaupun ditentang sama keluarga kan gua jalani, gua di jalan dari tahun 2002. Tapi alhamdulillah gua nggak tahu ini tuh sejarahnya gimana nih bisa sampai belepotan kayak gitaris gua nih. gua tuh Kalau gitaris gua wajar, ada kan namanya di bengkel jadi kena oli, susah deh gua pernah mandi. ngilanginnya susah. Mending tato kalian. Gua tuh tato pertama tuh kamu salah di sini di RSPM dari sini. Siapa sini? Sini. Siapa? Si Odat. Endat. Enggak, tahu bos. Iya, kalau misalnya itu awalnya kan apa ya? Keren aja lihat orang tatoan tuh. Anjing, bisa. Jadi setelah apa ya? Stigma tato itu kan masih dulu kan masih andalan lah. Kriminal lah dia. Kriminal pokoknya. Tato tembak mati ya. Pokoknya gitu aja. Iya nggak bener loh deh. Dulu gue diceritain sama abang-abang gue waktu gue kecil. Apa yang tatoan tembak mati. Tatonya juga kode etik doang tuh pasti. Kalau orang-orang dulu tatonya pasti mawar kalau nggak perahu. Buat ciriin doang, nyiriin doang. Marco Polo tuh perahu berlayar gitu. Orang. Nah kalau nggak jangkar nih ya. Bukan ini, bukan gardu. Bukan. Saung. Pasti Dorong itu mobil kalau sih. orang Garpu sendok. gimana ceritanya itu bisa Dulu tuh di tahun berapa ya? 2012 masih sekolah aku udah mau Masih sekolah gua. masih sekolah udah tato Udah tato udah. SMP kalau nggak salah. Tanggal apa sih? Kelas 2-an. Sebelum akhirnya cabut dari sekolah. Kelas 2-an tuh udah apa ya? Udah karena apa ya? Terdoktrin dari band ini. Enggak sih, band idola. Band idola kan. Band idola kan dari misalnya dari Bali kan udah ini ya. Coba kalau gua tato gimana sih reaksi apa sih orang-orang terdekat gitu. Awalnya gini nih ceritanya. Nato tuh Mas, kata yang tato artis ya kan. Dipikir 1000 kali dulu.
nanti apa sih Nyesel di lain kemudian 1000 kali dulu tuh udah pas kan dulu kan zaman alat rakitan gitu tuh kan ya. gila kata gue zaman alat rakitan Senar ya kan. hah? Pakai senar enggak pakai dulu jarum. bawa jarum pentul sendiri bawa beli jarum pentul sendiri Pakai dinamo Tamiya gitu. nah bukan dengan CD kalau nggak salah CD. dia kan lebih Udah oke udah. udah oke lah lumayan Masih gedean gua berarti gua pakai senar senar dari gitar, pakai dinamo Tamiya. Taunya dinamonya lemah itu, motornya dikit. kalau gue udah ini sih ini gimana pakai dong nanya dulu kan ini pakai alat rakitan pakai dinamo apa di sini terus ininya apa sih namanya Oh, stabilizernya berarti lo mempelajari dulu ya? iya stabilizernya apa biar kita pakai casan charger buat handphone katanya biar nggak meledak langsung ini Iya, Oh, pakai charger betul. 3315 ya. Terus kita bawa sendiri ya ini ya kan beli gua tuh dari warung biasa gitu beli jarum yang buat apa sih ini Dekorasi. manual tuh Oh, jarum jahit. jarum jahit buat manual beli gua ternyata settingnya apa ya lebih dalam gitu jadi minggu akhirnya anjing kok gua nggak ini amat gitu gua Oh, berarti yang awal bukan ini. awal gua ini nih apa sih gua ini cover up ini Piring garpu. apa ya nggak jelas aja pokoknya tato tukang somai ya tukang bakso aja tato dulu ada tengkorak si ubur apa ya sini ada ikan pendeng itu itu ada ikan pendeng sebelum buat timpa apa lagi ada is pangmat is jet apa apa Berarti ini yang kesekian kalinya nih. ini yang udah di cover up lagi sama yang udah apa ya yang udah oke lah udah sekelas satu artis pengalaman lah. nasional lah yang ngumpul-ngumpulnya Terus gimana itu waktu orang tua keluarga tahu? reaksi gua kan kebetulan apa ya orang broken home gitu apa ya gua tinggal sama nenek gua tuh yang gua sayang tapi udah gak ada semoga Ya. jangan ini kan TikTok ya awal jadi awal tuh apa sih musik coba editor dikasih musik kan Dikasih tukar Tuhan kan berikan di awalnya tuh gua lagi tidur tuh cet. Beliau pakai apa sih kayak kain gitu taruh apa sih air diusuk-usuk kan gue lagi tidur gitu kirain kata bohongan ya. iya gak tau pas bangun ditanyain tuh ini tato bener apa ini tato pantai temporer seminggu juga hilang lama kemudian gue nambah lagi tuh kok gak ada hilang katanya sebelum nambah lagi tuh ini kok mungkin nambah udah sih udah gede kan karena saya udah 17 tahunan ya udah bisa nentuin mana yang baik mana yang bisa ngandelin orang gitu kan. belum sampai itu umur berapa gitu nggak ngerti Berarti belum nakal ini. baru mulai nakal Aduh. Bahaya ini. SMP kelas 2 itu sampai akhirnya kelar Akhirnya sekolah enggak belum Oh, tadi akhirnya katanya. akhirnya tuh nanti jadi ya udah lah katanya udah ini kan terus gimana pandangan ini katanya kan tegasin lagi kan pandang tetangga sama bersihan kalau dia masih makan saya baru gitu Kita ngerugiin gitu ya. terus kebetulan apa ya bokap gue tuh orangnya terlalu liberal apa gimana gitu udah apa yang lu lakuin udah gitu Terserah gitu ya. dari Ego dulu gitu ya. emang bokap gue tuh paling support dari gue ngeband awal dia tuh bela-belain malah nggak gue kasih tahu tuh dari ngeband awal dari SMP kelas 1 tuh nggak gue kasih tahu apa sih gue mau ngomong di sini tiba-tiba ada di samping aja gini wah anjing bokap gue kan tuh halo pak ada gue kan terus itu kan apa langsung pede kan tuh tahu tatoan tahu ini biarin aja lu udah gede lu udah nggak ngomong apa lebih sedihnya setelah udah nggak ada bokap gua udah nggak ada gua masih berandai gitu tapi ya semoga ini aja. Tapi berarti sekarang nakalnya dibatasin ya? Sekarang lebih ke apa ya Ke apa? Ini religius. masih nakal konsisten masih Iya, konsisten. Ini tadi awalnya
ini gambar independen apa, Independen ya. jadi FIFA, jadi pemain, tapi mainnya pas, gimana? Ini sisi lain. Itu apa ya? Tapi ada maknanya ya. Apa ya? Setelah gua meninggal nanti tetap suara gua bakal bergema gitu di sana. Makanya Iya lah. iya di tempat orang ada. Di akhirat nggak mungkin kan? Ada suara lo kan? Nanti sama malaikat. Ini lo apa komprominya? Pak udah nggak apa-apa gua nakalnya segini doang kok. Pokoknya nggak ada bypass aja. Bisa. Sampai mana tato sampai situ doang? Apa ada? Gua taruh doang sih. Niat belum ada rezeki aja. Maksudnya apa ya? Pengen sih nambah. Niat sama rezeki nih, niat sama rezeki beda. Niat udah ada dulu, cuma rezekinya belum ada. Gua nggak mau tato yang asal-asalan doang. Kayaknya yang emang profit yang apa ya? Yang sekali seumur hidup gitu. Tetap ada nempel di ini. Minimal orang Sudiro gitu ya. Di leher nggak ada rencana di leher. Di leher hitam sih, leher gua nggak cocok. Ya, banyak sih teman-teman tato ya, Yasmi tato banyak banget. Dulu kita kan sama di scene ini underground ya. Iya, hampir 90% temen gua seneng tato. Kenapa lo nggak apa ya nggak ke ngarah ke ayo gua pengen bikin tato pernah ada di fase niat di fase itu. Cuman emang doa orang tua itu, doa ibu itu benar-benar, walaupun gua sama kayak lu tinggal sama kakek nenek, tapi gua manggil kakek nenek itu ibu bapak. Jadi bapak gua ada dua, iya. Nah ibu gua ini, nenek gua ini nggak izinin gua tato. Gua kan izin dulu kalau mau apa-apa, gua mau tindik, gua mau izin. Mak, gua mau izin sebelum nikah ya. melakukan Wah isi gini kayak cewek sih nggak apa-apa. Kalau gelagatnya oke nih, tindik. Gua kan sempet piercing juga. lo di fase piercing gimana? Piercing emang gua gila di piercing dulu, sempet gila. Cuman ya sebelum merit gua ada tuntutan gua kerja ya kan. Karena gua nggak mungkin nyari nabung dari jalan ya kan, dari jalan. Nggak bisa buat ini Iya, ya gua mau merit. Kalau nabung dari jalan ini berapa puluh tahun lagi ya kan. cuma bisa buat bertahan hidup doang kan kalau di jalan Mau nggak mau gua kerja, dan kerja kan mau nggak mau. harus mengikuti prosedur SOP yang ada. Nah, mengikuti aturan. Jadi tato gua alhamdulillah. Bukan alhamdulillah sih. Gua seneng banyak teman-teman seniman tato juga. Cuma mandang lo gimana sih tato di apa sih asumsi lo tentang tato gimana? Seni. Kalau gua seni karena gua cinta seni ya kan. Ini ya masih gede di jalan. Gua seneng tato, cuman setiap gua mau tato itu nggak pernah jadi. Bukan ini, Nggak pernah jadi. nggak pernah jadi, nggak tahu kenapa. Temen gua Mati lampu. mati lampu dulu kan, temen-temen seni jalanan gua kan ada yang gelar tato di alun-alun gitu kan, di event Banyak buka bocil. nah setiap mau tato itu pasti nggak jadi. Gua nggak ngerti itu, gua udah bikin gambar sendiri. Gua kalau mau tato pilih aja gambarnya, gak usah bayar sama gua. Ya gua pilih, nggak yang masuk nih, pasti diikutin orang ya kan. Gua bikin gambar sendiri, ini aja nih. Nah, buat gua tato hujan gede ya kan. Pokoknya Besok semesta lagi. nggak mendukung aja. Iya. Semesta. Tato ini Ngomong kan- semesta. apa ini kan ada doa orang tua gua. Dari situ gua memutuskan udahlah gua cukup mengagumi aja dari seni, iya seni tato itu. Gua kagum sama tato karena itu karya yang luar biasa menurut gua. Apa ya? Pandangan gue tato lebih ke tanggung jawab sih. Apa ya? Lebih Gua menghargai orang-orang yang bertato itu karena tanggung jawab. lu tuh udah Terus seni yang luar biasa menurut gua. lu tuh udah badannya udah ini gitu, Ah. udah kotor. Lu jangan kelakuan lu jangan sampai Nah. kotor gitu. Jadi ngebalance lah gitu antara gua mau ngubah stigma tato tuh kayak di Bali kan udah biasa lah kayak udah lumrah. Stigma orang Indonesia anak motif gitu yang masih kolot pikirannya, yang masih apa ya kayak Kolot SOP sendiri lah di sini di Serang. iya di sana kayak SOP masuk perusahaan atau pabrik itu kan harus tidak bertindik, tidak bertato. Ya, tuh. Itu harus dihapus misalnya ya buat teman-teman yang nonton aja. Yang nggak nonton ya nggak tahu. Soalnya kan hati beda-beda kan. Siapa tahu yang berdasi yang Mau ini apa lah, mau berdasi, mau
mau bersorban juga kalau nonton ini semuanya sama lah. Lebih ke apa ya? Konten kali ini lebih ke edukasi sih. Lebih ya gitu aja. Jadi gua sama Mary di sini bukan mencontohkan, Bukan menggurui. iya, bukan mengedukasi untuk teman-teman jadi nakal, Iya. atau jadi matoan, atau Pak Guru jadi pespaan, dan tapi nggak apa-apa kalau Pak Guru kan. Pokoknya biar tahu, jangan sampai merasakan apa yang saya rasakan. Bener ya. Asik Pokoknya kan? jangan sampai lupa pakai sembel. jangan sampai apa sih? Apa ya? Iya lihat covernya dulu boleh. Ya. Tapi ya lihat isinya juga gitu. Apa dong isinya? Ya misal kayak analoginya gini, lihat buku kan cuma bisa lihat covernya kan. Ya kalau perlu lihat Baca di dalamnya gitu ya. Kayak bikini, belajar di dalamnya ya kan apa nih. sebenarnya kan bullshit sebenarnya kayak apa? Don't judge by cover. Bullshit sebenarnya. Emang di buku-buku juga kan diplastikin kan. Iya. Lah covernya doang kan yang dilihat ya. Sebenarnya itu bisa belajar di dalamnya apa. Tapi udah ngerasain belum dalamnya apa gitu bikini. Di Bali sering lihat ini. Udah ngeliat. Belajar kita bikin Gini udah paling paten ya. Udah tuh deh. Ngomongin musik lagi nih di Serang perkembangan underground apa sih? Sebenarnya gua kan kurang Di Serang apa ya yang Gua bawah tanah aja. kurang apa ya kurang Apa deh? ya kurang pelajari tentang musik metal apa Scene. ya scene metal apa rock apa yang gua tahu itu selain reggae itu rock gua nggak tahu ya semua itu mau metal mau punk itu gua rock Kalau gua kan nyebutnya underground kayak reggae segala kan underground pergerakan bawah tanah. iya betul. Apa ya? Sebelum gini aja sebenarnya. Sekarang nih Di Serang gini aja nggak mundur nggak maju gitu. Gitu so aja. tahu katanya tuh underground Enggak emang gitu. tapi Nakal Dinasti ini lagi kesibukan apa nih semenjak setahun ini Sebelumnya mau ini kita deklarasi bubar. Kangen juga pandemi kan nggak ada panggung. Jadi balik lagi. oh iya Tadi Dari udah mau ini udah bosen gitu manggung-manggung gitu. jadi Nyombong amat nyombong. ada berkahnya ya Iya, ada pandemi betul ya, Mas. Oh, ternyata gini ya. oh iya Dibikin kangen gitu tuh. Selama setahun nggak manggung. Oh, tapi bangsatnya pandemi itu banyak yang dirugikan bukan hanya di musik ya semua lini kena ya. Iya. pengemis sama banyak Ribet sih kalau ngomong ini ya, apa sih pandemi ini? iya Sebenarnya udah isu global. iya Kita mau ngubah juga. Iya nggak ada jalur buat ke sistem merubahnya kan. Susah. Jadi ya tunggu perkembangan baiknya aja. Kalau lu gimana sih, mau nggak divaksin? vaksinasi Vaksinasi. gue mau sih kalau dikasih nasi tapi kalau vaksinnya nggak mau Sama lauk ya. iya semua kalau mungkin kalau kayak pejabat DPR jajaran-jajarannya mungkin vaksinnya beda dia mah Klaster beda. iya mas bagian kita gimana Seandainya vaksin itu ada dalamnya COVID juga. gini aja orang-orang kita terdahulu nenek kakek dulu nggak pernah diimunisasi nggak pernah di polio Biar sekarang dong ya. iya tapi kuat dibantu pelan ya kan 100 tahun lebih kan umurnya. makanya beda micinnya Kadarnya beda. sasa dulu apalagi bukan langsung yang bikinnya Dulu mah cek doang, cek sama bawah. jadi Mary di Napa Diranjang itu sejak tahun berapa nih? Sejak manggung pertama di Kalianda Di kampung berarti ya 2016 atau 17 gitu. Jadi sebelum itu sih mengikuti, jadi apa ya, kayak teknisi doang, kayak bantu-bantu doang. nongkrong lah ya Ikut, iya kebetulan kita kan satu komunitas gitu, berada di naungan fanbase
salah satu band di Bali. Jadi kalau ngumpul ya bareng beberapa band jadi tahu gitu ya tahu kalau kita tuh kekurangan masing-masingnya. jadi iya kebetulan Eka kan ini dulu kan, Mer, gue butuh basis, Bisa nggak gitu ya? bisa nggak? Kebetulan ini cabut, kenapa gue ini dulu kan? Karena ini, oh bisa nggak main langsung bilang tuh, langsung cukup aja kan? Tapi itu pakai karya sendiri. Karya, iya pakai. Kebetulan di situ ya gue start lah. Ya. Canda, enggak sebagai band tamu aja. Enggak pakai start. Nah, iya, nah orderannya udah Udah sealbum. Kebetulan tahun 2 tahun yang lalu udah rilis album namanya apa sih? Half Sexy in Half Decade. Mana nih? Sexy in Half Decade. Pokoknya gue soalnya gue bisa bahasa Inggris. Apa ya Pak? Menggairahkan di setengah dekade. Nah, dekade berarti 5 tahun ya? Lebih. Ya? Oh, sekarang sampai 7 tahun udah pakai angka apa sih 7 tahun udah SD. Udah SD. Udah SD kalau ini sebenarnya apa ya? Ketampilannya kok beda aja gitu. Kebetulan kan Doan pernah punya band cuma monoton gitu. Kurang klimaks ya. Iya, gua tuh meniru apa yang gua idolakan. Ternyata kan situasinya beda gitu. Dan Nakal Geranjung awalnya gua apaan sih? Ini si Eka yang nulis lirik kan frontal amat. Nanti anak-anak yang belum cukup umur kan nanti salah menafsirkan gitu. Gimana cara ini? Cara menyiasati gitu. Iya paling ini dikit-dikit gitu bro. Jadi gini lagu gini nih nggak maksud gini oh gitu maksudnya. Tapi gue udah paham sebenarnya. Oh maksudnya mah ada multi tafsir gitu dari lagu ini. Nggak cuma apa sih nyeritain sisi gelap, cuma ada edukasinya juga. Karena gue juga tahu Eka itu gue tahu cuman nggak kenal mungkin Eka gue song-songan dulu ya. Gue anak band nih, lu song aja ya ada. sekian kayak lo itu Sin reggae, sin. Cuman gue tahu ini orang ini maksudnya bukan Tengil ya. Kalau Tengil kan di Beda gitu. kalau Tengil kan di teman-teman gue banyak. Iya. Yang sama banyak teman-teman gue di jalan. Cuman ini lucu banget rambutnya MNB. Kayak Mayaman ya. Ya kan, gue pernah tuh tahun berapa gitu kebetulan gue nongkrong di radio ada Nakal di Ranjang. Gue belum tahu tuh namanya Nakal di Ranjang, tahunya oh ini nih ya rambutnya kayak MNB gitu kan. Mayaman ya. Dia ceritain perjalanan dia sama teman-temannya komunitas apa gimana gitu luar negeri ya dari Banten ke Bali dengan uang 300.000. Gimana ceritanya itu komunitas sepeda apa sih soalnya kalau musik ya tapi mayoritasnya pada bawa sepeda ya. Waktu itu gua nonton banyak pada bawa sepeda apa namanya Itu paling ini disambut sama kota lain gitu. Kalau emang identitasnya gitu ya. iya gitu kan dulu zaman apa ya MySpace gitu zaman komunikasi di era 2010-an ke bawah. Emang terbatas banget kan belum ada Facebook. SMS tuh ya. Mentok SMS tuh kalau ini. Jadi gitu kebetulan tuh apa sih organisasi itu kuat gitu. Walaupun baru pertama ketemu baru TikTokan Iya. pertama belum ketemu Iya, langsung kontekan doang. berkontekan tuh kebetulan ya. welcome kayak apa festival jazz sih nggak beda jauh sih. Itu rencananya maksudnya siapa yang punya pemikiran berangkat ke Bali itu? Kebetulan kita beda divisi ya, divisi ke berapa kita ya? Kalau gua tuh beda divisi, Eka dulu. Eka dulu. Eka tuh paling awal. Berarti gua yang nonton itu berarti dia berangkat sama komunitas dia. Beda generasi. Kalau gua tuh generasi berapa ya? Kedua kayaknya. Setelah Eka Dahulu lah. mendahulu dia tuh setelah keluar lagu dia baru gua tuh emang bener Dari Sindoko pakai kucing. ini Oh. katanya emang bener kata gue 200.000 nyampe di Bali. Coba gua cobain tuh. Wah ternyata nyampe 300.000 tapi nggak 200.000. 300.000 nambah cepet. Coba bisa balik. Itu buat ongkos atau buat makan? Ongkos doang. Ongkos doang. Berarti nggak makan makan ya? Makanya ngoleh. Boleh.
oleh dan ngol. bulan puasa itu pisang. Iya, kolak gedang. Gedang kali ya, gedang kali tuh. Berarti itu buat ongkos doang gitu. Ongkos doang. Berapa orang gitu? Kalau divisi gua tuh 5 orang. Kalau enggak beda Eka tuh udah pastinya udah apa ya, udah pernah lah ya, udah pernah dan dia udah tahu linknya gitu ya. udah ngelok dan gua nggak mau tahu Eka tuh selama ini tuh gimana gua ini sendiri. Ngomongin Bali, berarti lo beda divisi ya sama Beda Eka ya? sama Eka, beda. Berarti lo berangkat juga beda rombongan sama Eka? Beda regenerasi gitu ya? Regenerasi kedua. Berarti linknya nyari sendiri gitu? Dari awal Itu juga emang Ekanya yang nggak ngasih apa emang lo yang punya inisiatif? guanya yang Eka gitu? bisa aja Eka sharing sebenarnya, cuma gue yang mau ini nih hidup gua loh, gua pengen nyari joy sendiri gitu. Idealis gitu ya? Iya, nggak mau ngikutin yang arus yang udah ada gitu. Dari mulai apa sih Malaysia itu juga gua nggak mau tuh apa sih ikut rombongan Eka gua. Iya, walaupun Eka tuh udah proper, udah jalan nonton SED itu, nonton konser tuh pakai mobil pribadi. Gua nggak mau, pengen ngompreng sama temen-temennya. Oke, lu mau ngikut Eka apa? Ikut gua gini nih keadaannya, naik kereta, naik gini, hujan jalan, tapi yang opsi lain lu gini cukup bayar segini, tapi lu terjamin bisa bolak-balik gitu. Ada opsi lain nih. Itu berapa hari itu? Sekitar 12 hari hampir 2 minggu. 2 minggu bolak balik. Sebenarnya memang lama di ini sih ya, di persinggahan. Ya, transit ke komunitas kota ini. Sebelumnya kan kita tanggal 1 tuh udah kita pas tanggal 1 berangkat dari Serang. Udah feeling ini juga udah aneh sebenarnya, udah nggak kayak di restu standar restu. Dari awal gue kita naik BMB-an ke apa sih, ke stasiun Walantakan. Ya. Gua tuh udah ketinggalan kereta. Gua sendiri pada. Yang lain udah Yang 4 orang itu udah di gerbong, udah naik. Sampai ini udah jalan kan. Itu masih dari lari tuh apa sih nge-BM-in kereta jalan tuh gimana sih ceritanya? Nonton sedangkan gua kan paling ini kan, paling besar sendiri kan. paling imut lah ya. Paling ketemu sendiri. Oh, udah segini ya tuh. Udah gini kan, udah di apa sih, udah di Pintu ya. gitu kan. Tiba-tiba ada pang di situ nih. Wah, kalau gua kan posisi gini gua tabrak kan. Gua lepasin aja. Akhirnya ketinggalan dari Walantakan ke Jakarta kan. Sampai teman-teman gua, dadah. Sedih aja. Anjing kata gua kan. Tapi gua enggak ini sih, enggak apa ya, enggak ngedon gua tuh. Nyusur dari Bibitan kan, dari tol gua. Akhirnya gua dulu yang nyampe Jakarta sana. Gua masuk naik bis gua. Setelah ditinggalin temen-temen brengsek nih yang ketemu di kan. Gua dulu yang nyantai. Lama amat. Iya, lu katanya muter-muter Bogor ini. Cuman gitu. Terus Senin tuh, baru tuh. Dari Senin tuh nggak langsung ini kan, langsung mesen ke apa sih stasiun. Nggak ada tiketnya karena udah berlaku online. Udah nggak bisa. Dari Jakarta ke mana itu? Surabaya dulu. Udah nggak ada, jadi kita harus booking dulu. Itu 2014 minimal 4 hari atau 5 hari. 5 hari sebelumnya. Iya, udah booking. Nyari link kan. Itu tiket berapa dari Jakarta? 55.000 Satu orang. Dari Sedangkan yang orang bertiga 55 ya satu orang ke Surabaya, ke stasiun Gubeng namanya. Gubeng. Iya, Pasar Gubeng. Iya, itu juga apa ya? Nunggu 4 hari dulu kita ngangkat ke Jakarta, gabut tuh. Untung ya ada teman Tadi di Jakarta nggak balik di lagi. Jakarta gua berangkat itu tanggal 4 atau 5 gitu ke Surabaya itu, dari kota itu dari Senin. Untung dulu kan. Udah gini aja intinya. Lu kan punya teman masing-masing kan. Suruh teman-teman lu masing-masing aja ampung lu dulu. Nanti kalau kita udah iya, biar nggak terpengkalai di sini kan. Kalau bareng-barengan kan habis kan duit nanti. Gitu aja. Udah masing-masing aja dulu. Dan akhirnya kita dapet tiket di tanggal 4 dari kita berangkat dari Serang tanggal 1-an. Tanggal 4 dari temen yang kerja di salah satu ini apa sih?
Gerai. Iya, perusahaan minimarket gitu. Dan akhirnya kita di bookingin tiket dan tanggal 5 udah berangkat. Yang di Surabaya tanggal Udah berapa? senang. Itu Surabaya itu 18 jam di kereta. Itu kayak apa ya, ikan di apa sih? Ikan dia apa sih? Presto. Di Presto yang diem aja kan udah ini kan dia kan. Udah di saat ini. Iya, ekonomi juga udah berhasil ya. Oh iya, daerah sana ya. Iya, udah 2014 tuh hari ini apa sih? Pertama itu dia tuh udah. Perdana berarti. Walaupun ekonomi tapi berhasil gitu. Dan kita ngerokok juga kalau ketahuan harus berhenti di stasiun depan, Turunin gitu ya. turunin. Wah, anjing, kita udah belum makan kan? Belum makan nggak sengaja. Pakai jaket gitu. Pakai jaket itu. Anjing pas di Karawang dari kota kan, dari kota tua itu jalan lihat sampahan juga apa? Indomie. Apa sih pop mie itu tuh. Gue udah banyak nih. Padahal adut mah sebenarnya. Coba gantian sana, ngorek-ngorek. Jadi sugesnya apa ya? Awalnya pas di Cirebon antar Karawang Cirebon gitu udah ngeliat yang nyeduh Indomie itu udah, wah ini Indomie nih gitu kan. Enak kan ya. Ini kopi nih gitu kan. Coba, enak. Gitu ya kan. Padahal dulu ada padahal. Cuma antisipasi buat baliknya gitu ya. Balik gimana? Jangan berangkat gimana? Jangan. Harus kita balik gimana? Berarti lo mah masih mikirin buat balik ya? Iya. Jangan berangkat gimana? Jangan. Kalau gue mah di Vespa kalau jalan tuh bisa di permana di luar kota ya. Gak bikin balik kok. Yang penting gimana caranya event misalkan tanggal 5 gue berangkat tanggal 3. Gimana caranya tanggal 5 gue harus di event. Balik tuh gimana nanti kalau gue gitu. Awalnya gitu gue tuh punya pendirian gitu. Cuma ada yang berhubung temen gue yang ada yang manajemen apa sih? Manajemen keuangan di dia pokoknya. Iya. Dari pulang sampai balik. Pokoknya di dia semua. Nanti aja, kamu jangan poya-poya dulu. Terserah kalau udah mau pulang. Mau poya-poya mau duit lu habis. Yang penting bisa balik. Ada yang ngatur lah. Temen gue kebetulan prinsipnya udah apa ya? Udah di manajemen keuangan tuh udah klop lah, udah oke lah. Oke, kita satuin ongkos sampai pulang pergi. Jadi 300.000 satu orang apa? Satu orang. Oh keren banget. 300.000 5 orang. Enggak. Satu orang tuh Berarti masih sisa 200-an ya. iya gua Dari Surabaya. iya udah gua sampai Surabaya kita di rambut teman-teman di kebetulan mereka dengerin lagu kita. Jadi udah nyampe sana dulu Iya. karyanya. Bro, keren nih karya lu. Ternyata Sama-sama musisi juga. sama dia musisi lokal, cuma satu naungan juga, satu fanbase. Dan akhirnya ketemu nyamperin kita jam 7 apa jam 8 pagi gitu. Nah, Jemput ya. jemput, bro kita ada di salah satu stasiun ini. Pas pertama bawain kan ada aqua dua botol aqua gede yang segini, dua liter sama Beras 2 kilo. sama beras enggak, sama apa sih, nasi khas Surabaya namanya nasi pecel. Dan kita dari saudara dulu kan, bro mau makan dulu apa minum dulu? Dulu lah, haus. Secara kita kan emang hemat banget kan buat di 18 jam ya. Minum berarti. enggak sih ada dari sisa onta dong. Ontai berarti. Apa minum dulu nggak tuh? Oh ternyata si minum itu bukan air biasa, Botol. khas lokal, namanya cukrik. Bukan. Kalau Jawa Tengah apa sih namanya? Ini ya, cap tikus, konang, cibukonang ya. Kalau di Jawa Timur tuh cukrik namanya. Dan kita langsung kaget, apaan nih bro? Lah, aku nggak salah dong kan? Katanya kalian pengen minum dulu ya? Kita ini saudara minum dulu. Ternyata lebih dari cium. Lebih keras ya. Gila. Udah pernah ngerasain tuh. Cukrik Jawa Timur tuh. Ini kebetulan beli di teman aku katanya. Orang-orang Jawa kan kalau ngobrol sama orang luar tuh aku kamu kan lebih inilah ada tata krama gitu. Iya, ini ditambahin katanya beli 2 dapat 3. Terus kita harus habisin 3 botol itu katanya. Ya nggak apa-apa sih kalau ini gitu gue. Saya mah udah minum aja dulu. Dia diarahin kan ke apa sih taman skate dan BMX gitu. Bro, dalam hati gue kan kesini
enak banget hidup ya, bisa bersih gini, nyaman, nggak ada sampah kan. Iya bro, di sini emang gitu, ada yang ketahuan ini sanksi kan. Dan wali kota pun juga ini tiap pagi tuh apa sih namanya, belusukan gitu. langsung Langsung ya. Waktu Risma masih ini periode pertama tuh sejak itu. Nah, sekolah biasanya kalau kayak anjing, padahal udah ke kota gede kan, Jawa Timur kan, Surabaya kan udah ibu kota Jawa Timur kan. harusnya balak lah. Ya harus bala kan, Jakarta kan Jauh Jakarta mah harusnya di Serang. Iya, Serang salah itu gitu. Iya bro, di sini sampai ke muka bolanya tinggal bagus. di sini gembel juga di ini kan, di apa namanya, nggak boleh ada gembel di sini gitu. Takut diarahin ke panti apa gitu. Jadi Ada yang mengharapkan ya. ada mengharapkan keren gitu. Dan di situ kan berganti dari pagi sampai ke malam. Bro mau ikut ke Doli nggak? Doli. Gua dengernya dari truk dong Doli. Boleh coba lagi. Ini apa ya? Pedes apa ya? Texasnya ini kan, Texasnya Jawa Timur kali. Jadi dia kan ini kan prostitusi Asia Tenggara kan terbesar di Doli itu. Ya kurang menipu sih. Kalau itu deh itu, wah anjing lah bro. Bro mau nggak? Nanti aku yang bayarin. Kamu milih aja. Itu dari harga 100.000 sampai 500.000 itu. Itu aku bayarin enggak lah. Ada hati-hati mau ya. Pengen teksin aja karena cek di image juga kan secara apa ya? Itu yang orang siapa namanya? Itu namanya Arfan itu Milo. Kali nonton. Mas Masih? padahal itu mas bohongan itu. Ya, thank you Pengen, sama pengen. gua dari Surabaya, Alfa sama Wahyu. Dan sekarang aktif di ini juga ya, apa sih, sama di Jarum juga. Jadi apa ya? Jadi band-band ini. Terus lanjut dari Surabaya ke Surabaya langsung ke Banyuwangi. Banyuwangi itu menempuh jarak estimasi 6 jam lah dari Surabaya. jadi deket lah ya. Iya, harusnya dekat harusnya. Cuma kita dalam apa sih? Seru aja gitu, kayak sesuatu yang belum pernah dilihat dari jalan gunung, hutan, wajib, keren. Adventure ya. Pokoknya kayak ini aja, Pok. Tapi kan cuma bisa dilihat gitu, sambil menggigil dan kelaparan. Asam lambung naik. Akhirnya kita sampai Gilimanuk. Tadinya sih udah jenuh ya sama apa sih, ngompreng itu kan, sama ngongkos gitu. Perjalanannya. Ternyata kita Ada niatan mau balik pakai pesawat gitu ada. belum, enggak sih sebenarnya. Ada Cuma duit ya? PMBM man aslinya man, dari Gilimanuk ke Denpasar itu PMBM man udah, karena udah capek, udah ngongkos ngompreng. Dan katanya naik bis aja udah sampai 5 jam, apalagi nge-BM ngompreng apa sih namanya, berhari-hari ya? iya kan, BM. iya nge-BM pokoknya nyetrek lah gitu. Akhirnya Dan akhirnya kita ngompreng. Dan di saat itu dari harga satu orang tuh dari Gilimanuk ke Denpasar tuh 25, dan kita bisa dapat harga yang istimewa yang bisa 10.000 kan satu orang, dengan gimana cara itu? dengan alibi mau nyari kerjaan di Bali. Pokoknya dari Surabaya tuh diamanatin sama ibu, salah satu ibu. Nah pokoknya di Bali tuh jangan tinggi aja, pokoknya rendah aja. Ke Bali tuh nyari kerja, terus nyari makan. Pokoknya jangan sembarangan di Bali, nanti kamu bisa kualat ya. Gue pakai gitu. Soalnya Pak, gimana Pak? Kita beli sini dulu. Bisa nggak nyamperin pasar 10.000? Udah kamu tapi ini ya Pak, berdiri ya, ini nggak masalah Pak. Ternyata jalannya gini, jalannya Sumatera. lebih dari Sumatera. Gini nih, ntar tebing lagi. Kata dulu. Mau beli pasar. Dan akhirnya sampai sana Dari jam 1 ya. Pokoknya nyampe terminal umum tuh Denpasar di ibu kotanya Bali. Jam 8 malam. malam. Jam 1. Di sana berapa hari? Dari sana 2 hari doang. Kita nggak betah. Karena 2 hari pulang langsung. apa ya, di Bali tuh buat yang
masih penasaran di Bali tuh itu spontan dong. Penasaran tuh paling dijawab dengan 30 menit sampai 1 jam. Penasaran sama situasi di Bali tuh gimana sih? Budayanya beda. Iya, jadi kayak awalnya kita emang ke arah negatif dulu kan, kayak melihat orang yang kayak begini, ternyata itu doang gitu. Setengah jam juga udah bisa aja gitu, kayak yang melihat sampai puting gitu. Kita itu udah Ya gitu aja. sering kan banyak orang gitu doang. Dan di situ tuh kita nggak bisa Tapi terbayar perjalanan yang terbayar panjang itu. kayak apa ya, kayak ya, umat muslim yang menyelesaikan iman ke limanya sih. Dan di hari terakhir tuh dari dia mau 3 hari kalau nggak salah, maksudnya hampir mau 3 hari ditemuin idola gitu, walaupun cuma drummer gitu. Oh, terus ketemu. Ketemu sempat dia tuh, gua sempat janjian sama krunya sama di Twice Bar namanya, di bar salah Jadi satu. ya. Iya gitu ya. Kita udah tiktokan kan, bang kita dari jauh-jauh hari udah something kan. Kita bisa main di bar ini, nggak apa-apa, cuma bawa alat ya. Bawa furnace juga sini, ikut kan, bisa nggak dipinjemin? Kita lihat si kawan, tahunya udah iya main setengah jam tonton bola gitu. Gila nanti buang. Cara ini kan tonton bola, bawain lagu-lagu ini Rancid ini gitu. Apresiasi banget gitu, setengah jam. Bro, ketemu jaringan gitu pas ini. Awalnya ketemu krunya dulu, teknisinya SID. Gue nanti ya, sabar ya, jadi paling malaman kesini soalnya baru balik dia dari turun Java turun. Dan akhirnya ditemuin. Salam sama yang pendahulu lu katanya. Si Eka itu Mengakui dia. kalau dari sana kan dia. Tapi jangan mengikuti yang keradikalannya ya katanya. Masih mengakui ya. Mengakui dia. Cuma ya nggak rasis ya, nggak semua orang salah satu wilayah tuh teroris menurut dia. Dan akhirnya kita tuh di fase udah bosan sini mah emang surganya orang punya duit doang. Kita kan juga minim gitu. Ngapain gitu ya. Iya, Akhirnya mengakui dia macam Akira ya. tadi kan sempat ditanya kan ya sama tato artisnya, bro tato keren tuh, enak efek gitu. Terus semalam nginep di mana? Di hotel bintang 1000, pak katanya. Mana hotel bintang 1000? Di pantai. Hati-hati lah bro katanya, di pantai banyak pecalang katanya. Polisi adat gitu tuh. Nanti kamu bisa dirampok segala macam mau jadi dijarah ini. Mending di sini nih. Berapa puluh ribu gitu. Di sini udah aman sehari gitu. Nah baru hari terakhir tuh kita pindah ke ini, 70.000 semalam. Ini di sini rame-rame bisa ini gitu. Daripada di pantai tidur dikencingin orang kamu. Soalnya ya hari pertama tuh udah mabuk parah kan, temen gua anak Jawa Timur cuma stay di Bali. Mereka yang nyambut. Oh anak Balinya paling gini apa ya? Ini mah tempat idola gua ngapain nggak punya orang Jawa? Arogan orang Bali ini mah. Ada yang salah satu gua kontak, cuma lebih arogan gitu. Apa sih lu orang Jawa nyusahin di doang sih? Itu parah loh. Temen gua mau mantekin kan udah. Saking dia tuh saking apa ya? Permisi gitu. Mau lewat permisi. Ada yang satu pusing kayaknya apa sih orang Jawa ada di sini nyusahin doang. Udah ini kan udah gini. Nah, udah lu mau mati di sini kan? Ini kan ada bukan Jawa juga kan? Udah kirim, udah tinggal kan? Ya ternyata emang banyak orang Jawa di situ kerjaan di Bali. Terakhir juga penjaga toilet orang Kuningan apa? Udah ketemu katanya orang Banten mah katanya. Ini saya Sunda katanya. Ini cuma punya istri orang sini katanya. Jaga toilet di Bali. Pokoknya apa ya? Udah kali. Pusing lah. Udah cukup lah. Cuma 3 hari doang. 3 hari doang. Dari Kuta kan ramenya bule-bule kan ke BF. Ini apa sih? Mobil truk gitu. Aku mampir bule.
apa nih kan lagi jalan gitu langsung ditarik-tarikin kan. Dan akhirnya pulang kita udah kuat lah udah jadi gitu doang. Iya hanya spektakulernya sementara doang gitu, cuma surganya orang berduit doang serba ini lari ke depan sama gitu. Itu bal pure emang pure nitrit tuh dia dari situ. Turun di Singaraja apa di negara gitu, kita di pantekin, dijarah segala macam barang-barang pokoknya. Habis kan nggak semua, satu momen tuh satu orang di kota juga di pantai itu. Ya, Tasika, gue kan masih tidur, kan pabokan semalam tuh arak juga kan, arak Bali tuh arak orang Jawa tuh. Pas ada anak Bali mau ini kan kencing kan, bro ada temen gua tuh buat tidur gitu kan. Sorry. Pada mau arak, pada kemana? Arak Bali tuh masih ya. Oh, smell drinking kayaknya. Enggak kayak itu. Iseng kan, malakin bule-bule tuh. Bro ikut gue, anak Jawa, anak Jawa Timur. Kamu nanti ngomong gini ya, ini Cimol Cigaret. Iya tuh. Cimol Cigaret pada ngasih rokok, boleh. Cimol apa tuh drinking, pokoknya itu ngasih barang ini apa sih mas? Ada bule yang udah miskin gitu, udah keluar dari klub. Ini kan juga pokoknya kayak oceh dia udah cakap kan. You from Bali Indonesia gitu. Langsung ini kan oceh kan 2.000-an di sini. You from Bali Indonesia. Marah kan. Kayaknya gue udah miskin nih. Gue ngapain mak gitu kan. Cabut. Kita gitu. Banyak orang gila loh di malam dari jam 2 sampai jam 4 udah ada yang udah pakai bikini doang dan motor gitu dulu. Kayak apa ya? Belum ngebayangin kayak Tokyo-nya Jepang, New York-nya Amerika gitu. Di situ, lo itu kayak gini. Iya, lebih ini kan lebih kalau pandang itu mah musik modern ya kalau di Bali. Lebih klakol itu. Tapi puas ya? Puas selama 3 hari itu puas. Oh gitu. Udah. Dan sekarang juga masih pengen sih di Bali, cuma kayak sebatas kayak honeymoon atau apa ya. Tapi udah nikah dulu. Iya, makan dulu proper gajinya proper baru bisa. Tadinya mau nembus ke Lombok sih sebenarnya. Cuma berhubung kita estimasi duit ini, terus temen yang dua juga udah ditegur-tegur, kapan masuk kerja? Kamu udah berapa hari ini nggak masuk? Udah kerok juga kan, udah kita mau bebas kan, mau masuk berapa juga nggak ada yang ini. Gua apa ya alasan ke Bali itu kerja ke bokap. Iya, Pak, saya di sini nih. Coba minta duit buat beberapa hari kemudian. Ya. Buat kerja di sini. Mau ke Bali. Gua minta 1.000 buat berapa sebulan lah minimal gitu, buat biar dapat gajian gitu. Padahal gua. Oke, jadi intinya ya uang 300.000 nyampe pulang balik dulu. Belum balik sampai balik ya. Dan ada sisa dari berapa ya? Gua 700 ada sisa dari situ, dan akhirnya happy ending. Dari Senin dijemput sama teman, sama sedang, dikasih makan, dan di sana pun kita apa ya? Kayak titip jual tuh apa sih? Titip jual tuh? Titip jasa titip, just tip. Dari harga 150 jadi 250, dari 300 sampai 400, ya tip aja gitu. Dari sampai dulu kan emang apa ya? Cuma online tuh kan nggak kayak sekarang. Iya. Berhubung gua dari Bali langsung kayak ada kenangan kan, jadi teman-teman yang di sini juga kan, dari Bali langsung gitu. Padahal belanja juga bukan barang-barang kita gitu. Mampir ke Jogor.
dari Bali tuh langsung mampir ke Jogja, nggak langsung Surabaya, langsung ke Jogja, di kampus sama temen sehari. Ya Jogja, muter dari titik nol Jogja, dari Woro Saija, dan happy endingnya langsung ke Jakarta lagi Senin pulang deh. Bisa dengan keadaan selamat dan masih ada sisa duit. Kesimpulannya apa jadi perjalanan? Apa ya, sesuatu yang ya buat teman-teman yang di sini, pokoknya jangan sampai ini apa ya, kalau lo punya mimpi sesuatu tempat kejar, mumpung situasi kondisi lu masih mendukung, masih muda juga, kejar cita-cita lu mau setinggi Mars, planet Mars. Pluto. Kejar kenakalanmu sampai Nah, dan jangan lupa subscribe di channelnya Lee Project. Sekian dari gua karena doi kesini dini hari ya. Dini hari nih ya. Dini hari ya. Udah jam sahur ini. menjelang subuh. Mantap udah cepat. Ini orang tua juga udah kasihan ketawa terus udah kasih. Jadi gua terima kasih banyak buat si Boy dan semuanya anak Pagi Ranjang dan juga Diki lagi. Dikit aja. Diki lagi bukan Diki lagi. Diki lagi. Iya Diki lagi. Nah, semua yang udah mampir tadi thank you. Mary udah mampir. Siap sama. Jangan lupa mampir juga ke channelnya Episode pertama di channel kedua ya. dari si Boy. Link di deskripsi. Linknya gue kasih tapi di tandanya nggak gue kasih. Gue kasih di deskripsinya aja oke. Sampai jumpa di episode selanjutnya di Kocak Wawancara. Thank you. Mencari kerja kau anggap sebagai sapi perahmu untuk memuaskan hasrat isi dompet dan istri mudamu.